warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nuhun Al-Arham. Saya dari Universitas Hairun, Kota Ternate. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini, saya ingin menjelaskan apa itu etnografi. Jadi, secara harafiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Etnografi baik sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai asal-usul ilmu antropologi. Etnografi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu etno dan grafik. Etno berarti orang atau anggota kelompok sosial atau budaya, sedangkan grafik berarti tulisan atau catatan. Jadi secara literer, etnografi berarti menulis atau mencatat tentang orang atau anggota kelompok sosial budaya. Dalam arti luas, merupakan suatu studi tentang sekelompok orang untuk menggambarkan kegiatan dan pola sosial budaya mereka. Etnografi bukan deskripsi tentang kehidupan masyarakat dalam keberagaman situasinya, melainkan menyajikan pandangan hidup subjek, cara mereka memandang kehidupannya, cara mereka memandang perilakunya dalam keseharian, cara mereka berinteraksi, dan sebagainya. Etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang terfokus pada makna sosiologis dan konteks sosial budayanya yang dihimpun melalui observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku dan kebiasaan dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Etnografi adalah suatu penelitian yang terfokus pada makna sosiologis melalui observasi pengalaman tertutup dari fenomena sosial kultural. Adapun etnografi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Harris, seperti yang dikutip oleh Criswell, etnografi adalah suatu dosen kualitatif di mana seorang peneliti menggambarkan dan menginterpretasikan pola nilai, perilaku dan kepercayaan, bahasa yang dipelajari dan dianut oleh suatu kelompok budaya. Yang kedua, menurut pendapat Spradley dalam Yat Mulyadi, etnografi adalah kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan. Yang ketiga, menurut pendapat Spindler dalam Yat Mulyadi, etnografi adalah kegiatan antropologi di lapangan. Yang keempat, menurut pendapat Koet Jaraningra, isi karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Penelitian etnografi mengutamakan adanya sense of relative peneliti, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkan konsep tersebut dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Penelitian dengan metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Penelitian etnografi biasanya mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi
yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan masyarakat, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Asumsi penelitian etnografi. Adapun asumsi penelitian etnografi yaitu yang pertama, etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip terutama dipengaruhi oleh pemahaman kultural masyarakat. Metodologi secara sungguh-sungguh menjamin bahwa pemahaman kultural umum akan diidentifikasi untuk kepentingan peneliti. Interpretasi menempatkan tekanan besar kepada kepentingan kasual dari pemahaman kultural seperti itu. Fokus etnografi mempertimbangkan secara berlebihan peran persepsi budaya dan tidak mempertimbangkan peran kasual kekuatan objektif. Yang kedua, etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat secara relevan dari kepentingan masyarakat, organisasi formal, kelompok non-formal, dan persepsi tingkat lokal. Semuanya mungkin memainkan peran dalam banyak subjek yang diteliti. Dan kepentingan ini mungkin bervariasi menurut waktu, tempat, dan masalah. Yang ketiga, etnografi mengasumsikan peneliti mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa atau jargon teknis dari kebudayaan tersebut, dan memiliki temuan yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari budaya tersebut. Dan yang keempat, penelitian etnografi lintas budaya menghindari resiko asumsi yang keliru bahwa pengukuran yang ada memiliki makna yang sama lintas budaya. Jenis-jenis etnografi. Menurut Criswell, penelitian etnografi memiliki beberapa bentuk. Akan tetapi, jenis utama yang sering muncul dalam laporan-laporan penelitian pendidikan adalah etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Dan yang pertama, etnografi realis. Etnografi realis merupakan pendekatan yang populer di kalangan antropolog. Pendekatan ini berupaya menggambarkan situasi budaya para partisipan secara objektif berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari para partisipan di lapangan. Penelitian dan dipaparkan dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga atau third person point of view. 3 ciri khas etnografi realitas menurut Criswell, yaitu peneliti mengungkapkan laporan penelitiannya melalui pandangan orang ketiga berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan atas partisipan dan pandangan-pandangan mereka. Peneliti tidak melihat refleksi pribadinya dan berupaya bertindak hanya sebagai peliput fakta-fakta. Peneliti memaparkan data-data objektif dalam bentuk informasi yang terukut dan bebas dari afiliasi politik dan penelitian personal. Peneliti boleh mengikutsertakan data-data tentang kehidupan sehari-hari para partisipan yang disusun dalam kategori standar penggambaran kultural.
Peneliti mengungkapkan pandangan para partisipan melalui kutipan penuturan mereka yang diedit tanpa merubah makna. Peneliti menyatakan interpretasinya tentang gambaran kedua budaya yang diteliti pada bagian akhir laporan. Yang kedua, studi kasus. Sebagai bentuk etnografi, studi kasus diidentifikasikan yang berarti bahwa kasus diteliti terpisah dari hal-hal lain dalam dimensi waktu, tempat, dan batas-batas fisik tertentu. Artinya, hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai an independent study of one person. Objek yang biasanya diteliti dengan prosedur ini memiliki karakteristik. Kasus biasa berbentuk individu tunggal, peristiwa-peristiwa yang berhubungan erat, atau aktivitas. Yang ketiga, etnografi kritis. Etnografi kritis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk membantu dan memberdayakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi. Etnografi kritis biasanya digunakan oleh individu berpikir kritis yang melalui penelitiannya ingin memberikan bantuan melawan ketidakadilan dan penindasan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.